Kisah 50 tahun salah paham. Di sebuah gedung pertemuan yang amat megah, seorang pejabat senior istana sedang menyelenggarakan pesta ulang tahun pernikahannya yang ke-50. Peringatan nikah emas itu ramai didatangi oleh tamu-tamu penting seperti para bangsawan, pejabat istana, pedagang besar, serta seniman-seniman terpandang dari seluruh pelosok negeri. Bahkan kerabat serta kolega dari kerajaan-kerajaan tetangga juga hadir. Pesta ulang tahun pernikahan pun berlangsung dengan megah dan sangat meriah. Setelah berbagai macam hiburan ditampilkan, sampailah pada puncak acara, yaitu jamuan makan malam yang sangat mewah. Sebelum menikmati jamuan tersebut, seluruh hadirin mengikuti prosesi penyerahan hidangan istimewa dari sang pejabat istana kepada istri tercinta. Hidangan itu tak lain adalah sepotong ikan emas yang diletakkan di sebuah piring besar yang mahal. Ikan emas itu dimasak langsung oleh koki kerajaan yang sangat terkenal. Hadirin sekalian, ikan emas ini bukanlah ikan yang mahal, tetapi inilah ikan kekembaran kami berdua sejak kami menikah dan masih belum punya apa-apa sampai kemudian di usia pernikahan kami yang ke-50. Serta dengan segala keberhasilan ini, ikan emas ini tetap menjadi simbol kedekatan, kemesraan, kehangatan, dan cinta kasih kami yang abadi, kata sang pejabat senior dalam pidato singkatnya. Lalu tibalah detik-detik yang istimewa, yang mana seluruh hadirin tampak hikmat menyimak prosesi tersebut. Pejabat senior istana mengambil piring, lalu memotong bagian kepala dan ekor ikan emas. Dengan senyum mesra dan penuh kelembutan, ia berikan piring berisikan potongan kepala dan ekor ikan emas tadi kepada istrinya. Ketika tangan sang istri menerima piring itu, serentak hadirin bertepuk tangan dengan meriah sekali. Untuk beberapa saat mereka tampak ikut terbawa oleh suasana romantis, penuh kebahagiaan dan mengharukan tersebut. Namun, suasana tiba-tiba menjadi hening dan senyap. Samak-samak terdengar isak tangis si istri pejabat senior. Sesaat kemudian, isak tangis itu meledak dan memecah kesunyian gedung pesta itu. Para tamu yang ikut tertawa bahagia mendadak menjadi diam, menunggu apa gerangan yang bakal terjadi. Sang pejabat tampak kikuk dan kebingungan. Lalu ia mendekati istrinya dan bertanya, "Mengapa engkau menangis, istriku?" Setelah tangisan reda, sang istri menjelaskan, "Suamiku, sudah 50 tahun usia pernikahan kita. Selama itu aku telah melayani dalam duka dan suka tanpa pernah mengeluh. Demi kasihku kepadamu, aku telah rela selalu makan kepala dan ekor ikan emas selama 50 tahun ini. Tapi sungguh tak kusangka di hari istimewa ini engkau masih saja memberiku bagian yang sama. Ketahuilah suamiku, itulah bagian yang paling tidak aku sukai," tutur sang istri. Pejabat senior terdiam dan terpana sesaat. Lalu dengan mata berkaca-kaca pula, ia berkata kepada istrinya, "Istriku yang tercinta, 50 tahun yang lalu saat aku masih miskin, kau bersedia menjadi istriku. Aku sungguh-sungguh sangat bahagia dan sangat mencintaimu. Sejak itu aku bersumpah pada diriku sendiri bahwa seumur hidupku aku akan bekerja keras membahagiakanmu, membalas cinta kasih dan pengorbananmu." Sambil mengusap air matanya, pejabat senior itu melanjutkan, "Demi Tuhan, setiap makan ikan emas, bagian yang paling aku sukai adalah kepala dan ekornya. Tetapi sejak kita menikah,
Aku rela menyantap bagian tubuh ikan emas itu. Semua kulakukan demi sumpahku untuk memberikan yang paling berharga buatmu." Sang pejabat terdiam sejenak, lalu ia melanjutkan lagi, "Walaupun telah hidup bersama selama 50 tahun dan selalu saling mencintai, ternyata kita tidak cukup saling memahami. Maafkan saya, hingga detik ini belum tahu bagaimana cara membuatmu bahagia." Akhirnya sang pejabat memeluk istrinya dengan erat. Tamu-tamu terhormat pun tersentuh hatinya melihat keharuan tadi, dan mereka kemudian bersulang untuk menghormati kedua pasangan tersebut. Dari sini kita tahu bisa saja sepasang suami istri saling mencintai dan hidup serumah selama bertahun-tahun lamanya, tetapi jika di antaranya tidak ada saling keterbukaan dalam komunikasi, maka kemesraan mereka sesungguhnya rawan dengan konflik. Kebiasaan memendam masalah itu cukup riskan karena seperti menyimpan bom waktu dalam keluarga. Kalau perbedaan tetap disimpan sebagai ganjalan di hati, tidak pernah dibicarakan secara tulus dan terbuka, dan ketidakpuasan terus bermunculan, maka konflik akan semakin tak tertahankan dan akhirnya bisa meledak. Jika keadaan sudah seperti ini, tentulah luka yang ditimbulkan akan semakin dalam dan terasa lebih menyakitkan. Kita haruslah selalu membangun pola komunikasi yang terbuka dengan dilandasi kasih, kejujuran, kesetiaan, kepercayaan, pengertian, dan kebiasaan berpikir positif. Saat bertemu orang yang pernah salah paham padamu, gunakan saat tersebut untuk menjelaskannya, karena engkau mungkin hanya punya satu kesempatan itu saja untuk menjelaskannya.